Di zaman sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian, kita memerlukan sesuatu yang amat penting agar kita dapat survive di tengah berbagai guncangan dan perubahan global. Di era krisis saat ini, kita dicekam ketakutan, bahkan diterkam oleh paranoid ketika dunia diprediksikan mengalami krisis ekonomi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, yang amat penting adalah hikmat dari Allah. Dengan hikmat Allah, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi di hidup kita. Dunia yang penuh dengan guncangan ini, jika kita hadapi dengan hikmat Tuhan, akan membuat kita menerima kesenangan dan sukacita yang sejati bersama Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ini ya. Iya. Dimana hari-hari ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah dan kita perlu hikmatnya dari Tuhan ya. Nah, tema kita hari ini adalah hikmat membuat kita menerima kesenangan yang sejati. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar menjadi jawaban bagi kita ya. Yuk kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami perlunya kami menerima hikmat yang daripada Tuhan dalam menghadapi segala situasi yang ada dalam kehidupan kami hari-hari ini. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami, Kau membuka telinga kami juga. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman kebenaran yang kami terima ini menjadi kekuatan dan jawaban bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Amin. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika hikmat mendapatkan hatimu dan pewahyuan masuk ke dalamnya, kesenangan yang sejati memasuki jiwamu. Amin. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya, Amsal 1 ayat 4, The Passion Translation, dan demikian firman Tuhan. Amsal-amsal ini akan memberimu kecakapan yang luar biasa untuk mengajar orang-orang yang belum matang dan belum membuat mereka menjadi bijaksana, untuk memberi kaum muda pengertian tentang rancangan dan tujuan hidup mereka. Amin. Wah, bagus banget ya firman Tuhan ini ya. Mengingatkan kepada kita ya bahwa kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal ini sungguh luar biasa. Karena ketika hikmat mendapatkan hati kita, yaitu masuk ke dalam hati kita ini, ya, apa yang terjadi? Maka kita akan menerima pewahyuan yang akan masuk ke dalam jiwa kita, sehingga kesenangan yang sejati itu akan masuk dan ke dalam jiwa kita. Kesenangan sejati ya, masuk dalam jiwa kita ya. Amin. Di dalam jiwa kita ini ada pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Jadi ketika kita menerima hikmat yang dari Tuhan ini masuk ke dalam hati kita, maka kita akan menerima pewahyuan yang dari Tuhan itu masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Sehingga kesenangan yang sejati akan memasuki pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Amin. Wah, luar biasa ya. Amin. Dalam firman Tuhan dikatakan kesenangan sejati itu masuk ke dalam pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Amin. Karena melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita lagi diingatkan nih bahwa jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kita akan menerima kesenangan yang sejati
ketika kita menerima pewahyuan yang dari Tuhan ini, yang membuat kita menerima hikmat yang dari Tuhan dan masuk ke dalam hati kita. Wow. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mengerti dan menyadari bahwa yang membuat jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kita dapat menerima dan mengalami kesenangan yang sejati itu bukanlah dari uang, harta, kekayaan, kedudukan, atau segala sesuatu yang duniawi. Tetapi itu kita dapat karena kita menerima hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan. Amin. Nah, ini penting banget nih, bukan uang yang buat kita senang. Jadi sukacita yang sejati itu bukan karena uang, harta, dan yang lainnya. Nah, hikmat dan pewahyuan ini juga akan memberikan kecerdasan kepada kita yang belum berpengalaman, yaitu memberi semacam kecakapan yang luar biasa begitu ya, untuk mengajar jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kita ini yang belum matang, dan memberikan pada kita pengetahuan serta kebijaksanaan kepada pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Dan ini yang membuat kita yang masih muda ini bisa menjadi bijaksana, bisa menjadi dewasa. Amin. Ada di dalam Amsal pasal yang ke-1 dan ayat yang ke-4 ya. Wah, luar biasa ya, sehingga membuat kita yang masih muda menjadi pribadi yang bijaksana. Amin. Menjadi pribadi yang mengerti tentang rancangan dan tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan dan disediakan oleh Tuhan. Amin. Maka kehidupan kita akan mengalami kesenangan yang sejati, yaitu menjadi maksimal, menggenapi rencana Tuhan sampai kepada destiny kita, dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Nah, ini penting banget ya, kita harus sampai kepada destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Bagi orang bijaksana, Amsal-Amsal ini akan membuatmu semakin bijaksana. Dan bagi mereka yang berhikmat, kamu akan memperoleh strategi yang sangat bagus untuk memimpin. Wow, strategi yang sangat bagus untuk memimpin. Wah, dahsyat ya. Jadi sahabat yang baik, ketika kita menerima hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan, maka hikmat dan pewahyuan ini akan menambah ilmu bagi kita, membuat kita semakin bijaksana, membuat kita memperoleh bahan untuk pertimbangan dan strategi-strategi yang sangat bagus untuk memimpin dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita semua lagi diingatkan nih, betapa dahsyatnya kehidupan kita ketika kita intim dengan Tuhan ya. Sebab keintiman kita dengan Tuhan ini akan membuat hikmat masuk ke dalam hati kita, dan hikmat ini akan membawa pewahyuan juga masuk ke dalam jiwa kita. Sehingga kesenangan yang sejati ini akan masuk dalam pikiran kita, masuk ke dalam perasaan kita, dan tentunya juga masuk ke dalam keinginan kita. Wow, nah sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita akan baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Karena Salomo lebih menginginkan hikmat Tuhan daripada kekayaan dan umur panjang, maka Tuhan melihat bahwa Salomo layak dan dapat dipercaya untuk menerima kekayaan
dan kemuliaan yang jauh melebihi raja-raja manapun yang ada di dunia. Sehingga Tuhan berjanji bahwa sebelum Salomo tidak ada seorang pun raja yang seperti Salomo. Dan sesudah Salomo takkan bangkit seorang pun raja yang seperti Salomo. Apa yang dilakukan Salomo ini menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita menyadari dan kita mengerti bahwa yang kita butuhkan bukan kekayaan, tetapi hikmat Tuhan. Sebab Tuhan mencari dan berkenan kepada orang yang mengutamakan hikmat Tuhan, bukan kekayaan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema hikmat membuat kita menerima kesenangan yang sejati, ya. Dan hari ini sahabat yang baik, kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan video ini. Shalom, perkenalkan nama saya Ernest Martono. Saya ingin berbagi bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Mama saya meninggal ketika saya berumur 19 tahun. Dan ketika mama saya meninggal, saya menjadi seorang yatim piatu. Saya seperti sebuah anak panah saat itu yang dilemparkan tanpa tahu kemana arah tujuannya. Tanpa tahu kemana arah targetnya. Saya melayang di udara tanpa pegangan sama sekali. Dan saya kebingungan kemana saya harus melangkah di dalam hidup ini. Itulah yang saya rasakan. Saya merasa saya tidak memiliki teman. Saya kesepian di dalam kehidupan ini. Saya nggak tahu saya kemana harus bergantung. Ketika saya melihat teman-teman saya yang memiliki keinginan, dia meminta kepada orang tua dan orang tua memberikannya di dalam kehidupan mereka. Saya merasa saya tidak memiliki kesempatan seperti itu. Saya tidak tahu saya kemana harus meminta. Ketika saya kekurangan uang, kemana saya harus pergi untuk meminta pertolongan? Saya tidak tahu. Dan akhirnya pandangan ini mempengaruhi hidup saya dan melihat Tuhan dengan cara yang sama. Saya jadi sulit meminta kepada Tuhan. Sulit percaya akan kebaikan Tuhan. Sulit percaya bahwa Tuhan mau merawat kehidupan saya. Saya berpikir Tuhan melakukan sebuah kesalahan besar dan dengan mengambil orang tua saya di dalam kehidupan. Dan akhirnya saya berpikir Tuhan memang baik. Tapi tidak ke semua orang Tuhan baik. Dia baik kepada anak-anak emasnya. Dan saya adalah anak tiri Tuhan. Sehingga ketika Tuhan ingin berbagi, jelas saya mendapatkan berkat yang paling sedikit dan paling sulit untuk melewati kehidupan ini. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah komunitas yang ternyata memang Tuhan berikan sendiri kepada saya. Di dalam komunitas itu, ketika saya masuk ke dalam komunitas tersebut, saya merasakan bagaimana kasih orang tua itu diberikan juga kepada saya. Apa yang terhilang di dalam kehidupan saya dipenuhi kembali oleh komunitas tersebut. Saya menikmati bagaimana perhatian. Saya menikmati bukan saja pemberian-pemberian, tapi juga nasihat-nasihat yang menolong saya semakin dewasa. Pelan-pelan saya melihat bahwa kejadian yang terjadi di dalam kehidupan saya membuat saya menjadi makin dewasa, makin menjadi seorang yang tangguh di dalam kehidupan ini ketika menghadapi masalah, dan juga akhirnya menjadi seorang pribadi yang bisa mandiri sendiri. Dan itu yang akhirnya saya mengerti hikmat tersebut yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ternyata penderitaan yang Tuhan berikan kepada saya bukan untuk menghancurkan saya, bukan untuk mengutuk hidup saya, tetapi untuk memberkati saya supaya saya menjadi pribadi yang baik. Bukan berarti saya setuju dan senang sekali dengan kematian orang tua saya. Bukan itu. Tapi saya melihat ada hal baik yang Tuhan berikan. Tuhan kerjakan ketika orang tua saya diambil oleh Tuhan. Dan akhirnya saya belajar makin percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dan ketika saya mengerti itu, saya menjadi bahagia. Karena pada akhirnya saya bisa bergantung kepada Tuhan. Pribadi yang satu-satunya yang begitu baik, yang tidak pernah mati, yang akan selalu ada untuk hidup saya. Demikian kesaksian saya. Berharap kesaksian ini dapat meneguhkan kehidupan teman-teman untuk semakin beriman, yakin kepada Tuhan yang baik di dalam kehidupan ini. Wow, Luar biasa. Ernest, thank you. Terima kasih. Kesaksiannya luar biasa. Itu yang dihadapi tidak mudah ya. Ya, sangat tidak mudah. Sangat, karena dalam waktu yang masih muda kehilangan orang tua ya. Itu tidak mudah. Dan rupanya setelah mengenal komunitas yang dari Tuhan ini,
membuat Ernest jadi mengerti hikmat dari Tuhan itu ya. Hikmat yang dari Tuhan itu yang Ernest terima ya. Jadi mengerti bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah Allah yang baik. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia bisa menerima hikmat bahwa sesungguhnya itu yang Tuhan mau memberkati dia. Dan dia mendapatkan satu hikmat. Ernest mendapat satu hikmat bahwa Tuhan itu baik ya. Sepertinya tadinya kan berpikir, aduh kok Tuhan itu jahat banget gitu kok ya. Dia anak tiri gitu ya. Sepertinya anak tiri. Tapi dengan hikmatnya dari Tuhan, hikmat ini membuat Ernest menyadari bahwa rancangan Tuhan nggak ada yang buruk. Amin. Semuanya baik ya. Nah, sahabat yang baik, mungkin hari ini ada situasi yang dihadapi seperti Ernest ini ya. Situasi yang membuat sepertinya kok Tuhan begini sih, kok Tuhan begitu sih gitu ya. Mana nih kebaikan Tuhan? Nah, biarlah hari ini hikmat Tuhan itu akan membuka pikiran kita untuk kita menyadari bahwa rancangan Tuhan nggak ada yang buruk ya. Sehingga kita seperti Ernest tadi mengalami kebahagiaan atau kesenangan yang sejati. Ya. Amin. Kita doain aja ya. Ya, kita doain. Mungkin juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain. Sahabat yang baik, kalau juga mengalami situasi seperti Ernest ini, sepertinya belum dapat melihat dan mengerti di mana sih kebaikan Tuhan ini. Yuk kita datang kepada Tuhan ya. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan paling penting adalah percaya bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang jahat. Rancangan Tuhan itu selalu baik buat kita. Yuk kita berdoa ya. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Ernest dan bersyukur buat kesaksiannya yang sungguh memberkati kami dan menguatkan kami bahwa pada akhirnya rancangan-Mu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Karena hikmat telah datang pada Ernest, membuat dia mengalami kesenangan yang sejati itu. Kita berdoa untuk sahabat yang baik, yang sedang dalam pergumulan, untuk melihat situasi hidupnya yang mungkin hari-hari ini sulit. Biarlah hari ini roh Tuhan turun dan memberikan hikmat dan pengertian untuk menyadarkan dan membuka hati dan pikiran setiap sahabat yang baik, untuk melihat bahwa di balik semua penderitaannya ini, atau situasi yang berat ini, ada kebaikan Tuhan dan ada anugerah Tuhan, dan semuanya akan menjadi baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, saat ini hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa hikmat membuat kita menerima kesenangan yang sejati. Yang pertama, Kitab Amsal mengatakan bahwa ketika hikmat yang dari Tuhan masuk ke dalam hati kita, maka kita akan menerima pewahyuan yang dari Tuhan masuk ke dalam jiwa kita, yaitu masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Sehingga kesenangan yang sejati akan memasuki jiwa kita. Amin. Nah, yang kedua, sahabat yang baik ya, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa yang membuat jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kita ini dapat menerima dan mengalami kesenangan yang sejati, itu bukan karena uang, harta, atau kekayaan, bahkan kedudukan, atau segala sesuatu yang duniawi. Tetapi karena kita menerima hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan. Amin ya. Dan yang ketiga, kita harus percaya dan mengerti dan menyadari bahwa hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan ini akan membuat kita yang masih muda menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang mengerti tentang rancangan dan tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan dan disediakan oleh Tuhan, sehingga kita akan mengalami kesenangan yang sejati. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, apakah selama ini kau merasa hidupmu tidak mengalami kesenangan yang sejati itu ya? Mari kita mau datang pada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin ya. Dan sahabat yang baik, melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, kita diingatkan bahwa uang dan segala hal yang duniawi tidak akan membuat kita dapat mengalami kesenangan yang sejati. Dan saat ini, mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus menjamah hatimu, supaya kita dilepaskan dari segala hal yang duniawi dan dari segala kesenangan yang palsu. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh Bapa, kami bersyukur oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat intim dengan Tuhan dan menerima firman Tuhan yang menjadi rema bagi kami. Sehingga hikmat Tuhan masuk ke dalam hati kami dan pewahyuan yang dari Tuhan masuk ke dalam jiwa kami. Maka kesenangan yang sejati masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan keinginan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
berikan hidup.